Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah jilid 1. Kita masih berada di pelajaran yang ketiga, halaman 17. Masih kita membahas lanjutan yang kemarin, yaitu tentang alif lam. Alif lam ini kemarin namanya adalah harfu ta'rifin, huruf untuk memakrifahkan, di mana yang awalnya benda itu tidak ada tanwinnya. Misalnya baitun ini adalah sebuah rumah, belum jelas rumah yang mana, dan ini disebut isim nakiroh, yaitu isim yang belum jelas, belum tertentu zatnya. Adapun ketika dimasuki alif lam menjadi al baitu, maka ini menjadi jelas rumahnya yang ditunjuk atau yang dibicarakan, rumah ini atau rumah itu sudah jelas, dan namanya adalah istilahnya isim ma'rifah. Ya, jadi kalau suatu kata dimasuki alif lam, maka namanya istilahnya isim ma'rifah. Kalau tanwin, maka pada dasarnya dia adalah isim nakiroh. Kemudian ketika satu kata dimasuki alif lam, maka akhirannya tidak bisa tanwin. An-najmu bukan an-najmun. Kemudian ba'idun tidak ada alif lam di depannya, maka dibaca tanwin, ba'idun. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun, as-sukkaru kemarin artinya gula. Gula ini hulwun artinya manis. At-talibu maridun, at-talibu artinya siswa. Ya, jadi untuk kosakata yang sudah pernah kita pelajari, tidak saya tulis artinya, atau sebagiannya tidak saya tulis, ya, karena sudah kita lewati kemarin. Adapun yang mufrodat, kosakata yang baru yang kita temui, kita tulis artinya. Ya. At-talibu maridun artinya sakit. At-talibu maridun, murid itu, siswa itu sakit. Adiku jamilun, adiku ayam jantan itu jamilun, indah, bagus. Ad-daftaru jadidun, ad-daftaru ini juga bisa diartikan buku, ya, daftar. Buku itu jadidun, baru. At-tajiru ghaniyun, at-tajiru pedagang itu, tajirun ghaniyun, at-tajiru pedagang itu, ghaniyun kaya, ghaniyun artinya kaya. Ad-dukanu maftuhun, ad-dukan artinya toko itu maftuhun, terbuka. Al-waladu fakirun, anak laki-laki itu fakirun, miskin. At-tufahu ladidun, at-tufahu artinya apel ini atau apel itu, ladidun lezat. Nomor 11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun, at-tabib artinya dokter itu tawilun artinya tinggi. Al-marid artinya orang yang sakit itu qasirun artinya pendek. Kemudian kita lanjut, tamarinu artinya latihan. Kalau tamrinun itu satu latihan, satu. Kalau tamarinu itu banyak latihan. Iqra waktub, iqra artinya baca, waktub dan tulislah. Ma'al dhabti awakhiril kalimati, dengan menuliskan atau dengan membaca harokat akhir kata-kata berikut. Al-babu pintu ini atau pintu itu. At-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu,
as-sukkaru al-waroku. Kemudian latihan nomor 2, imla'il faragha fi ma yali. Isilah titik-titik berikut ini biwat'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata yang sesuai. Ghaniyun. Jadi sebenarnya kata-katanya bebas ya, nggak harus mengikuti kosakata yang sudah ada di atas. Misalnya kita punya kosakata yang lain, silahkan bisa dimasukkan. Ghaniyun, misalnya at-tajiru, pedagang itu ghaniyun, kaya. Hulwun, di sini ada hulwun. Hulwun artinya manis. Misalnya apa? Hulwun as-sukkaru, gula itu manis. Maridun, maridun sakit. Contohnya at-talibu, murid ini sakit. Ladzidun artinya lezat. Contohnya at-tufahu, apel itu lezat. Tawilun, misalnya ar-rajulu, laki-laki itu tinggi. Qasirun, pendek. Al-waladu, qasirun, pendek. Anak laki-laki itu pendek. Kemudian nomor 3, ikhtar kalimatan. Ikhtar artinya pilihlah kalimatan, kata, minal qaimati ba, dari daftar ba. Ini sini ya, daftar ba, dari kolom ba. Tunasibu, yang sesuai, al kalimatal lati, dengan kata-kata, fil qaimati hamzah, dengan kata-kata yang ada di hamzah sini ya. Disuruh menyesuaikan antara hamzah di kata-kata yang ada di bawah hamzah dengan kata-kata yang di bawah ba. At-talibu, murid itu, maka yang cocok adalah maridun, murid itu sakit. Ad-dukanu, ad-dukan artinya toko, toko itu misalnya di sini maftuhun, terbuka. At-tufahu, apel, yang cocok adalah ladzidun. Kemudian al-ma'u, air, yang cocok adalah harun, panas. Al-hajaru, batu, yang cocok adalah thaqilun, berat. Terakhir al-qalamu, pena, yang cocok adalah maksurun, pena itu patah atau rusak. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukanu, toko atau warung. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Fakirun, miskin atau fakir. Qasirun, pendek. Yang terakhir at-tufahu, apel. Ya, ketika ada kosakata baru maka dihafalkan ya, dihafalkan. Kemudian selanjutnya al-huruful qamariyatu wal hurufu syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah, harusnya qamariyah ya. Qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa itu huruf qamariyah? Yaitu huruf-huruf yang ketika bertemu dengan alif lam maka dibaca jelas. Adapun huruf syamsiyah, huruf-huruf yang ketemu alif lam maka alif lamnya tidak dibaca ya. Kita perhatikan huruful qamariyatu, huruf-huruf qamariyah. Nah, ini ada di pelajaran tajwid juga ya. Yang pertama hamzah. Maka ketika hamzah ini ada alif lam di depannya maka dibaca jelas alnya. Al abu ya, al abu, bapak. Kemudian huruf yang kedua huruf ba, al babu, huruf ba, al babu. Kemudian huruf selanjutnya jim, al jannatu artinya taman atau surga. Selanjutnya ha, al himaru keledai. Kemudian kha, al khubzu artinya roti, al khubzu roti. Kemudian ain, huruf ain, al ainu artinya mata. Kemudian selanjutnya gha,
Al-ghada'u. Al-ghada'u makan siang. Kemudian fa al-famu. Al-famu artinya mulut. Kemudian al-qamaru bulan. Kemudian kaf al-kalbu anjing. Mim al-ma'u air. Kemudian huruf wawu al-waladu, alnya jelas, al-waladu. Kemudian huruf ha al-hawa'u, hawa. Kemudian terakhir huruf ya al-yadu. Al-yadu artinya tangan. Nah, ini adalah semuanya huruf-huruf Qomariyah. Ada 14, di mana ketika bertemu dengan alif lam di depannya, kemasukan alif lam, maka alnya dibaca jelas al ya. Al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru dan seterusnya. Dan dia tidak diberi tasdid di huruf Qomariyahnya. Adapun huruf syamsiah adalah huruf-huruf yang ketika di depannya ada alif lam, maka alif lamnya tidak terbaca. Dan dia juga ada 14 huruf. Huruf yang pertama ta, huruf ta. Ketika kemasukan alif lam, alnya tidak dibaca, tapi langsung at-tajiru, at-tajiru, pedagang. Kemudian sa, as-saubu, as-saubu baju. Kemudian dal, ad-diku, ad-diku, ayam jantan. Kemudian zal, az-zahabu, az-zahabu artinya emas. Selanjutnya ro, ar-rajulu, laki-laki itu. Zain, az-zahratu, zai az-zahratu, bunga itu. Sin, as-samaku, as-samaku, ikan. Kemudian shin, asyamsu, matahari. Kemudian shad, as-sadru, dada. Dhad, ad-dhaifu, tamu. Ta, at-talibu, murid. Kemudian dha, ad-dhahru, punggung. Lam, al-lahmu, daging. Kemudian terakhir nun, an-najmu, artinya bintang ini atau bintang itu. Nah, ini huruf, yaitu huruf syamsiah dan huruf Qomariyah ya, huruf syamsiah dan huruf Qomariyah. Adapun huruf Qomariyah ketika awalnya alif lam dibaca jelas alnya, lamnya, al. Adapun huruf syamsiah tidak dibaca, langsung masuk huruf syamsiahnya. Misalnya ta, at-tajiru, alif lamnya tidak dibaca, langsung at-tajiru, seperti itu. Kemudian di sini ada tamarinu, latihan-latihan. Iqra'il kalimati, bacalah kata-kata berikut, al-atiyata, berikut ini. Waktubha, dan tulislah. Mura'iyan, dengan memperhatikan. Qawaida nutkil hurufi al-qomariyati wasyamsiyati, dengan memperhatikan kaidah pengucapan huruf Qomariyah dan huruf syamsiyah. Huruf Qomariyah jelas al, adapun huruf syamsiyah tidak dibaca lamnya. Kita baca sama-sama. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, at-talibu, as-sukkaru. Kemudian ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu. Al-wajhu artinya, di sini tadi ada kata baru ya. Al-akhu artinya saudara, laki-laki. Kemudian ar-rasulu, rasul atau utusan. Al-wajhu, wajah. As-sadiqu, teman. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. As-sholatu, sholat. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, al-isba'u, jari. As-sabunu, sabun. Ad-dhufru, yaitu kuku. Al-fajru, fajar atau waktu pagi, subuh. Ad-dhuhru, ad-dhuhru artinya zuhur atau siang hari. Nah, perhatikan ya, zuhru. Kalau tadi dhahru. Kalau dhahru, ad-dhahru pakai fathah maka artinya punggung. Tapi kalau zuhur pakai dhammah maka dia waktu zuhur. Al-asru, asar, waktu asar. Al-maghribu, maghrib. Al-isya'u, isya. Oke, selesai pembahasan pada pelajaran yang ketiga ini.
Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum